Hai Sobat Lentera, Terajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Berikut liputan selengkapnya. Kita mulai dari Surabaya, Jawa Timur. Aliran listrik di kawasan Stasiun Gubeng, Surabaya sempat padam selama hampir 4 jam. Meski demikian, PT KAI memastikan operasional kereta api dan pelayanan penumpang tetap berlangsung aman dan normal sepanjang pemadaman ini berlangsung. Aliran listrik di sekitar kawasan stasiun Surabaya Gubeng mengalami pemadaman. Pemadaman terjadi pada mulai pukul 4 sore hingga sekitar pukul 7:30 malam. Meski terjadi gangguan pasokan listrik di lingkungan sekitar stasiun, operasional kereta api baik lokal maupun jarak jauh tetap berlangsung normal tanpa adanya pembatalan maupun perubahan jadwal perjalanan. Untuk menjaga kelancaran pelayanan, petugas stasiun disiagakan guna memberikan informasi kepada penumpang, sekaligus membantu pengaturan arus penumpang dan menjaga keamanan selama pemadaman berlangsung. Pihak stasiun juga menghimbau masyarakat yang naik dan turun kereta api agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area stasiun yang terdapat pemadaman listrik. Kami sampaikan bahwa hari ini, Jumat 19 Juni 2026, tadi sore mulai pukul 16.00 sampai dengan sekitar 19.30 sempat terjadi pemadaman aliran listrik di sekitaran stasiun Surabaya Gubeng. Meskipun demikian, untuk pelayanan operasional kereta api untuk KA lokal dan KA jarak jauh tidak mengalami perubahan, masih tetap bisa berjalan normal seperti biasa. Dan juga untuk pelayanan penumpang juga berjalan normal seperti biasa. Kami sudah mengantisipasi dengan penambahan personel untuk membantu memberikan informasi, pelayanan, dan juga keamanan. Hingga malam hari, aktivitas di stasiun Surabaya Gubeng tetap berjalan lancar. PT KAI memastikan tidak ada gangguan terhadap operasional kereta api akibat pemadaman listrik tersebut. Guntur Yunata melaporkan untuk Lentera TV. Ke berita selanjutnya, Komisi 11 DPR RI melakukan peninjauan terkait program pembaharuan armada kapal penumpang melalui PT Pelni di Dermaga Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Komisi 11 DPR RI memastikan program pembaruan armada Pelni berjalan sesuai rencana demi regenerasi sejumlah kapal yang sudah berusia lebih dari 4 dekade. Komisi 11 DPR RI meninjau langsung kapal motor Kalimutu yang bersandar di Dermaga Gapura saat Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kunjungan kerja ini untuk monitoring penggunaan penyertaan modal negara yang telah dikucurkan pemerintah kepada PT Pelni untuk program pembaruan armada kapal penumpang nasional. Salah satu armada kapal penumpang yang menjadi perhatian adalah KM Kalimutu, kapal penumpang buatan Jerman yang telah beroperasi selama 41 tahun dan masih melayani rute pelayaran antar pulau di Indonesia. Meski usianya sudah memasuki 4 dekade, Komisi 11 menilai kondisi kapal masih layak beroperasi dan terawat dengan baik. Pemerintah telah menyiapkan penyertaan modal negara atau PMN untuk mendukung pembangunan 3 kapal baru Pelni sebagai bagian dari regenerasi armada. Komisi 11 juga menegaskan akan terus mengawasi agar penggunaan dana negara tersebut memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Ya, hari ini kan Komisi 11 melakukan kunjungan kerja ke PT Pelni ini dalam rangka monitoring atas penggunaan dan rencana dari PMN yang diberikan oleh pemerintah kepada PT Pelni. Tujuan utama sih memang untuk memperbaiki kapal yang memang sudah dari sisi masa pakainya sudah habis, dan tetapi memang membutuhkan persiapan lah, mulai dari desain dan seterusnya. Dan sambil kita melihat fasilitas yang ada di kapal PT Pelni yang Kalimutu ini, ternyata kualitasnya kita lihat semakin hari sudah semakin baik. Sementara itu, Direktur Armada dan Teknik PT Pelni, Koko Susanto menjelaskan bahwa proses pembangunan 3 kapal baru saat ini masih berada pada tahap rancang desain. Konsultan desain telah ditunjuk dan proses penyusunan desain diperkirakan memakan waktu sekitar 17 bulan sebelum memasuki tahap pembangunan kapal. Jadi intinya dari kesempatan yang baik ini, Komisi 11
DPR RI menyatakan dukungannya pastinya ya. Prosesnya juga sudah kita tahu bersama, dukungan terkait dengan peran pemerintah untuk keberlanjutan bisnis Pelni dengan menyetujui pembayaran PMN di 2 tahap 2024-2025 masing-masing 1,5 triliun untuk uang muka dan 2,5 triliun untuk pelunasan. Dalam kesempatan ini Komisi 11 hanya memastikan terkait dengan progres penggunaannya. Tadi kami juga sudah sampaikan bahwa untuk sampai saat ini progresnya masih berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Di mana kalau kita bicara desain untuk membangun sebuah kapal pasti ada tahapan, mulai dari tahapan desain, kemudian baru tahapan pembangunan. Kami sampaikan juga tadi timeline untuk penyerahan kapal yang rata-rata di tahun 2029 akan terdeliver baik itu kapal pertama, kedua, dan ketiga. Pelni mendapat dukungan PMN yang dicairkan secara bertahap pada tahun 2024 dan 2025 dengan total nilai 4 triliun rupiah. 3 kapal baru yang akan dibangun ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2029. Saat ini Pelni mengoperasikan 26 kapal penumpang untuk melayani berbagai rute di seluruh Indonesia. Pembaruan armada melalui dukungan PMN diharapkan dapat menjaga keselamatan pelayaran sekaligus meningkatkan konektivitas antar pulau di tanah air. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Informasi selanjutnya tentang penangkapan seorang ibu muda yang menjadi kurir narkoba jadi tetap di Tera News.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Sobat Lentera. Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak berhasil menggagalkan peredaran sabu dan menangkap 2 orang tersangka beserta barang buktinya. Ironisnya, salah satu tersangka merupakan ibu muda berusia 22 tahun yang menjadi kurir peredaran narkoba yang biasa diedarkan di sejumlah warung kopi. Res Narkoba Tanjung Perak Surabaya berhasil menangkap seorang ibu muda berusia 22 tahun berinisial ASDP pada 12 Juni kemarin di sebuah warung makan kawasan Kenjeran, Surabaya. Operasi ini merupakan tindak lanjut yang dilakukan polisi terhadap suami pelaku yang sebelumnya juga ditahan di lapas karena kasus peredaran narkoba. Dari operasi ini, polisi menyita barang bukti berupa 3 bungkus plastik berisi sabu dengan berat total mencapai 292,93 gram. Pelaku mengaku barang haram tersebut dibeli dengan harga Rp45 juta per 100 gramnya, lalu dijual kembali seharga Rp50 juta per 100 gram. Dari transaksi ini, pelaku mendapat keuntungan mencapai Rp10 juta untuk setiap ons yang terjual. Pembelian ini juga dilakukan atas pesanan orang berinisial M yang juga sudah masuk daftar buronan. Meski terbilang masih baru terlibat jaringan narkoba, yakni Mei 2026 kemarin, tersangka ASDP diketahui sudah mencatatkan 3 kali transaksi dengan keuntungan mencapai Rp100 juta. Adapun tersangka lain berinisial CWH yang bertugas membantu proses transaksi dan mendapatkan bayaran Rp500.000 setiap kali adanya transaksi barang haram tersebut. Dilakukan penangkapan terhadap tersangka inisial ASDP dan CWH sehubungan dengan para tersangka tersebut. Pada saat upaya paksa pengamanan ditemukan narkotik jenis sabu seberat 3 ons atau setara dengan 300 gram. Ini yang di dalamnya terdapat 3 klip besar berisi sabu-sabu dengan berat bruto kurang lebih 292,93 ya, itu dibagi jadi 3 klip, asumsinya 1 ons. Kedua tersangka dijerat pasal 114 pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup. Saat ini polisi masih terus memburu pemasok dan pembeli yang masuk daftar pencarian orang untuk memutus mata rantai peredaran narkotika ini secara tuntas. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Aksi tawuran yang viral saat malam 1 Suro di kawasan Kenjeran, Surabaya terus menjadi perhatian polisi. Penyidik Polrestabes Surabaya masih memeriksa sejumlah saksi dan dipastikan segera mengidentifikasi para pelakunya. Akibat pertikaian ini menyebabkan kerusakan material dan sejumlah korban luka-luka. Sebuah video amatir merekam pertikaian antar pemuda di kawasan Kenjeran, Surabaya pada 17 Juni 2026 dini hari lalu. Dalam video terdapat 1 korban terkapar akibat pukulan saat pertikaian berlangsung. Tak hanya meresahkan warga, pertikaian yang terjadi dengan identiknya momen tradisi peringatan malam 1 Suro menyisakan trauma warga. Merespon kasus ini, penyidik Polrestabes Surabaya terus melakukan penyelidikan penyebab pertikaian serta para pelaku di dalamnya. Tak hanya menyebabkan kerugian material, akibat kerusakan yang ditimbulkan pertikaian juga merenggut korban luka sedikitnya 3 orang. Belum diketahui pertikaian melibatkan warga sekitar atau dari kelompok perguruan silat karena bertepatan dengan malam berkesan kader sebuah perguruan silat di dekat lokasi. Jumlah saksi yang berada di lokasi saat kejadian telah dimintai keterangan polisi. Polisi juga tengah mengumpulkan berbagai barang bukti dan petunjuk yang dinilai dapat memperkuat penyelidikan. Dari hasil penyelidikan polisi, 1 orang sudah teridentifikasi sebagai terduga pelaku. Meski demikian, polisi masih terus mengembangkan kasus untuk memastikan ada atau tidaknya korban lain dalam peristiwa ini. Saat ini penyidik sudah melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan beberapa orang. Tentunya dengan waktu yang cepat akan segera kita ungkap siapa pelakunya dan hukum akan tetap kita tegakkan. Berapa yang sudah dipanggil, Nan? Yang sudah dilakukan pemeriksaan ada beberapa saksi, ya, di mana yang saat itu ada di TKP, masih ada beberapa
bukti-bukti petunjuk yang ini sedang kita kumpulkan. Untuk korbannya ada berapa nan jadinya ini? Sementara yang teridentifikasikan 1 orang ya, itu nanti akan kita lihat apakah ada korban lain atau tidak. Pertikaian yang menimbulkan kerusakan serta kekacauan publik dikenakan pasal 170, 358, 472 KUHP. Setiap pasal memiliki ketentuan sanksi selama 5 tahun lebih bagi para pelakunya. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Informasi selanjutnya tentang gerakan Pramuka Surabaya yang sukses memecahkan rekor muri dalam aksi membasuh kaki orang tua yang diikuti oleh ratusan ribu pramuka. Jadi tetap di Tera News.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Sobat Lentera. Gerakan Pramuka Kota Surabaya sukses memecahkan 3 rekor muri sekaligus di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Salah satu rekor muri paling dramatis adalah aksi membasuh kaki orang tua yang dilakukan oleh ratusan ribu anak pramuka. Diawali dengan demonstrasi semapur massal atau metode komunikasi dengan gerak bendera, 41.000 lebih anak anggota pramuka ini menjadi pemandangan memukau lapangan Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selain semapur, kegiatan diisi dengan pengukuhan pramuka Garuda yang diikuti 65.000 orang anak peserta pramuka. Namun di antara kegiatan yang tercatat dalam rekor muri ini ada aksi massal basuh kaki orang tua yang diikuti 130.000 lebih peserta. Bukan sekedar seremonial, aksi ini menjadi kampanye pentingnya kekuatan budi pekerti anak terhadap orang tua. Aksi ini menjadi ritual dramatis sebagai pengingat regenerasi akan hubungan anak dan peran orang tua di tengah apatisme zaman digital. Wali Kota sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Cabang Pramuka Kota Surabaya menyampaikan pihaknya akan memaksimalkan gerakan Kampung Pancasila sebagai nawacita putih nasionalisme dan keluhuran budi bangsa dalam pramuka. Jadi kegiatan ini menunjukkan bagaimana pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai. Di kesempatan ini Pemkot Surabaya akan menyiapkan tempat untuk bumi perkemahan di Lakar Santri yang nantinya dapat digunakan sebagai tempat penunjang kegiatan Pramuka Kota Surabaya. Sementara itu Ketua Harian Kwarcep Pramuka Kota Surabaya Siti Maria mengatakan pelaksanaan pemecahan muri kali ini digelar berbagai titik di Kota Surabaya. Tujuannya adalah untuk memastikan semangat dan menarik minat anak muda di Kota Surabaya untuk mengikuti pramuka yang selama ini dinilai monoton. Di dalam ulang tahun pramuka itu ada penyematan tipping day, terus penghargaan yang sudah kami sampaikan ke Kuarnas tingkatan-tingkatan. Jadi pelatih, Pancawasa dan yang lainnya itu kita sematkan semuanya di ulang tahun pramuka. Kita istirahat dulu, habis kita berkarya lagi di ulang tahun pramuka. Nek jenengan kepingin mengharu biru pramuka itu bagaimana? Jenengan ikut di 13 malam Agustus itu ada renungan, ada namanya ulang janji. Lah itu pramuka harus bersumpah bahwa dia siap untuk maju. Momen ini menjadi kampanye darurat pramuka serta semakin tenggelamnya kegiatan pramuka di Kota Surabaya, terutama mendidik anak mandiri dan disiplin. Guntur Yudinata melaporkan untuk Lentera TV. Ya Sobat Lentera, informasi tadi sekaligus mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Neta Nindya pamit undur diri, terima kasih dan selamat beraktivitas.